Saya dulu pengajar Tritunggal, bro. Mau pengajaran dalam perumpamaan apapun saya kuasai. Tapi kemudian Tuhan menerangi hati saya, mencerahkan saya. Saya harus kembali kepada Alkitab. Saudara-saudara, sudahlah. Kembalilah ke Alkitab. Jangan terus pegang teologi yang tidak sesuai dengan Alkitab. Teologi yang tidak Alkitabiah. Jangan itu menjadi patokan saudara. Saya harus katakan, tidak ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan. Tidak ada 3 pribadi dalam kekekalan. Dengan fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Allah Bapa berfungsi menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah Anak bertugas turun menebus. Dan kemudian Allah Roh Kudus yang bertugas menjaga karya yang sudah dilakukan oleh Allah Anak. Kenaikan Yesus adalah bukti ketuhanan dan kealahan yang sempurna. 1. Kenaikan Yesus menandakan dia telah selesai bekerja dalam rupa manusia di bumi. Ada yang akan melanjutkan pekerjaannya. Siapa? Dia juga, tapi dalam wujud yang lain. Roh Kudus yang akan datang. Itu dalam teks Alkitab. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri dalam wujud Roh yang kudus. Yang berdiam dalam diri manusia untuk mengejawantahkan, menggenapi nubuatan keimanuelan Yesus. Dengar baik-baik. Untuk menggenapi nubuatan keimanuelan Yesus. Yesus dikatakan dia Immanuel, Allah yang menyertai kita senantiasa. Ya, harus diam dalam diri kita. Supaya dimanapun kita berada, kapanpun dia tetap bersama dengan kita. Supaya firman Allah digenapi. Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah. Ya. Teologi ini bikin ngaco. Hati-hati loh. Yang mengatakan Roh Kudus bukan Yesus. Berarti apa yang Yesus bilang, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Itu bohong semua perkataannya. Kalau Roh Kudus bukan Yesus itu sendiri. Pak Yosua Teu mengatakan bahwa Yesus itu ya Roh Kudus itu, atau Roh Kudus itu ya Yesus itu. Coba kita dengarkan kembali. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah. Saya tetap percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang lain, yang bukan Yesus. Tapi kenapa pada bagian itu dikatakan bahwa Roh Kudus yang akan datang, tapi Yesus sendiri mengatakan, aku datang kembali padamu. Maksudnya aku datang kembali padamu bukan berarti bahwa pribadi Yesus yang datang kembali. Sehingga diartikan bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus. Tapi maksudnya adalah bahwa karena Roh Kudus itu akan diutus dari Bapa dalam nama Yesus, dan juga bahwa Roh Kudus akan melanjutkan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Yesus di bumi inilah, maka boleh dalam pengertian tertentu dianggap sebagai kehadiran Yesus. Matius 3 ayat yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Berarti di sini ada Yesus,
yang keluar dari air itu, lalu Roh Allah atau Roh Kudus turun ke atasnya. Nanti kalau ayat 17 lagi, terdengarlah suara dari surga. Suara itu mengatakan, inilah anakku. Berarti yang ngomong itu Bapa. Berarti ada 3 pribadi di sini. Pak Yosua bilang tidak ada 3 pribadi. Pak Yosua Teu mengatakan bahwa Yesus itu ya Roh Kudus itu, atau Roh Kudus itu ya Yesus itu. Coba kita dengarkan kembali. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Saya tetap percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang lain, yang bukan Yesus. Berarti ada 3 pribadi di sini. Pak Yosua bilang tidak ada 3 pribadi. Ya. Teologi ini bikin ngaco. Hati-hati loh. Nah, saudara, mereka ini adalah bidat oneness ya, bidat ya, ajaran sesat, yang memegang ajaran sesat. Yosua Teu, Fatima Sagdia, dan beberapa murtadin lain, saudara, yang disinggung juga saudara Gracia Pelo di dalam videonya. Jadi mereka ini adalah bidat yang berkedok apologet Kristen. Maka saudara-saudara yang beragama mereka Islam, ini adalah bidat yang berkedok apologet Kristen. jangan kira ketika Anda berdebat dengan mereka, Anda merasa berhadapan dengan Kristen. No, Anda tidak berhadapan dengan Kristen. Anda berhadapan dengan bidat oneness. Pendeta MIM ini percaya 3 Allah. Ya. Dan itu bukan ajaran Alkitab. Allah yang jamak, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 pribadi Allah yang masing-masingnya berdiri sendiri, ada dengan sendirinya, ada dalam kekekalan. 3-tiganya independen. Ya, walaupun diformulasi bagaimanapun tetap itu 3 Allah. Triteisme. Ya, saya mau katakan yang dia sampaikan ini Allah Tritunggal, saya yakin bukan Allahnya Alkitab, Allah yang esa dari Alkitab. Itu dia punya doktrin, ajaran itu betul-betul politeistik, triteisme. Saya nggak mau duduk, apalagi berdebat dengan mereka, nggak, percuma. Mereka itu orang nggak bisa dirubah. Sudah begitu ya, sudah begitu aja. Ajarin aja, mereka masing-masing mengajar, saya mengajar, biarkan publik aja yang menilai. Saya sudah bilang, saya nggak mau berdebat dengan pendeta. Walaupun kau tidak mau anggap saya saudara seimanmu, frek dengan kau, saya nggak pusing. Kalau kau bilang ada orang yang bicara begituan, orang itu penipu, saya nggak pernah bicara begitu. Siapapun yang telepon kau, ya, mau Pak Wempi, mau siapa kek, misalkan ada orang siapa kek yang disuruh, saya nggak pernah mau. Pernah ada orang telepon sama saya, mau duduk sama saya? Enggak, saya udah bilang, jangan, saya nggak mau. Ya, itu bukan level saya. Muriwali, Esra Soru, apa semua, termasuk Deki, Ngadas, segala macam. Saya masih hormati kamu, Bang Mangapul. Dengar nih, di mana? Kalau kau dengar video ini, juga bertobat kau, Bang. Sombong banget kau, mentang-mentang sekarang sudah dirikan sekolah tinggi teologi. Karena memang nama STT-mu, Trinity. Jadi kau marah ketika saya mengatakan saya gugat ajaran Tritunggal. Pertanyaan saya sama-sama semua sekarang ini teolog-teolog manapun, termasuk Bambang Nursena, Daniel Biantoro, siapa? Saya mau tanya jujur, pernah nggak kamu baca sendiri bukunya Sabelius, Arius? Punya bukunya langsung nggak? Hah? Saya tanya sama kamu, yang anggap dirinya jago-jago, Deki nggak ada siapa segala macam nih. Ya, teolog-teolog manapun, termasuk Bang Mangampul segala, yang suka label-label Sabelius, Ari, Montanus dan sebagainya. Pernah baca bukunya Sabelius nggak? Ada tulisannya nggak? Jurnalnya atau khotbahnya? Ya, pernah nggak? Sampai kalian bilang ini aliran ini Sabelius begini dan begitu dan sebagainya. Ah, mana ada tulisan? Kamu ini paling kamu dengar dari apa? Orang-orang yang berseberangan dengan dia. Orang-orang yang berseberangan dengan Sabelius, orang-orang yang berseberangan dengan Arius,
orang-orang yang berseberangan dengan Armenianisme, orang-orang yang berseberangan dengan Montanus dan sebagainya. Misalkan, ya, saya yakin tidak ada buku-buku mereka langsung mereka tulis. Sabellius tulis buku atau tulis jurnal, atau Arius tulis buku atau tulis jurnal, lalu kemudian itu menjadi dasar. Nih buku dia. Tidak ada. Rata-rata buku-buku yang dibuat menyebut-nyebut mereka itu adalah buku-buku para haters mereka. Siapa tahu Sabellius yang benar, siapa tahu Arius yang benar, yang Alkitabiah. Ya, kalian kaum Trinitarian, kaum Triteisme yang sesat.